rapi. Dulu situ kosong mas. Masuk. Mau mendengarkan ibu minta jangan ribut. Dengarkan baik-baik ya. Belum mulai bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih atas kehadiran orang tua murid, bapak dan ibu-ibu, orang tua siswa kelas 1D. Mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mari kita bersama-sama hadirkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kelas 1D ini dengan acara pembagian rapor kelas 1D semester 1 tahun ajaran 2022-2023 dengan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam kita kehadirat Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir. Pertama-tama hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul satu semester satu kali meluangkan waktu untuk bertatap muka antara orang tua, siswa ulun dan ulun sebagai orang tua. Lihat kami bersama. Ucapkan tadi terima kasih banyak dari atas surprise-nya, kejutannya. Terima kasih banyak kita rela ulun. Tuhan setia sifat keluargaan sama perhatian dengan ulun sekali lagi. Terima banyak pondok. Hari ini banyak nih yang mau sampaikan sebagai wali kelas 1D. Pertama tentang kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Sebelumnya kan kurikulum 2013 sebelumnya. Kemudian pemerintah Kementerian Pendidikan yang baru mengeluarkan atau mencetuskan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Tetapi tidak semua wajib yang sekarang, maksudnya sekarang tidak wajib semua sekolah laksanakannya yang belum siap. Tetapi untuk kita sekolah SDN Sungai Dermat karena sekolah penggerak, jadi kita wajib memulai untuk kurikulum yang baru, harus siap untuk sekolah penggerak. Maksudnya sekolah penggerak itu sekolah yang seperti sekolah model atau sekolah percontohan untuk sekolah yang lain. Jadi kita siap tidak siap harus siap untuk menghadapi kurikulum yang baru. Jadi untuk tahun ini kurikulum merdeka itu diberlakukan untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi tahun ini kelas 1 dan kelas 4 sudah kurikulum merdeka. Untuk tahun selanjutnya nanti bertahap kelas 2 dan kelas 5. Kemudian tahun selanjutnya kelas 3 dan kelas 6. Jadi tahun 2024 itu semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kurikulum merdeka. Nah, untuk kurikulum merdeka ini pastinya berbeda dengan kurikulum yang lama. Kalau kurikulum 2013 itu per tema, jadi satu tema mencakup semua mata pelajaran. Jadi misalnya tema 1,
Kalau kelas 1 tahun itu tema 1 sampai tema 8 itu mencakup semua mata pelajaran. Jadi dalam pembelajaran kelas, guru itu harus, misalnya ada tema, satu pembelajaran itu harus mencakup beberapa mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini berbedanya per mata pelajaran. Jadi dalam pembelajaran misalnya bahasa Indonesia pembelajarannya. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu banyak ya mapelnya. Sudah dan di grup mapel kita ada 9. Ada 9 bahasa Indonesia, matematika, pendidikan Pancasila, seni rupa, PJOK, PAI, BTA, proyek dan mulok. Ada 9 mata pelajaran. Nah di 9 mata pelajaran ini bukan ulun saja yang jadi guru mapelnya, tetapi untuk diketahui orang tua ada beberapa biasanya yang mencet ulun seni rupa atau bahasa Banda itu dikira ulun yang ngajar. Sebenarnya ada guru mapelnya untuk agama atau PDP Bapak Asti Maulana. Kemudian untuk PJOK atau olahraga itu Bapak Syarif. Untuk bahasa Banjar mulok itu Ibu Yuni, Ibu Wahyuni. Untuk BTA dan seni rupa itu Ibu Jan, Ibu Jana. Nah ini jadi tidak semua itu ulun yang megangnya. Nah itu untuk perlu diketahui, biasanya kan mencari misalnya info, jadi misalnya kita takut bulu tahun ini gurunya. Kalau yang dulu itu ada guru khususnya, kalau tahun dulu misalnya guru PJOK, guru agama tuh ada, biasanya guru WA Hampir sama lah, tapi ini bisa nanti pada gurunya. Jadi misalnya ada apa-apa takut ngelawan guru mapelnya itu, jadi kita dalam guru nanti misalnya biar tanda kalau itu banyak grup ya bisa buat ya. Ada juga mungkin ada apa? Kita tahu dulu takut pulang gurunya. taklah memang kebanyakan Nah, itu untuk guru mapel. Kemudian untuk di kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM. KKM itu maksudnya kriteria Satria. minimal. Kalau di kurikulum 2013 itu ada KKM. KKM itu maksudnya, misalnya KKM-nya tahun dulu 65. Di kurikulum 2013 KKM-nya 65. Misalnya anak nilainya di atas 65 atau 65 itu nilainya C, artinya tuntas. Tuntas artinya. Kalau di bawah 65 artinya belum tuntas. D bilangnya. Tahun dulu 2013 masih ada KKM. Jadi biasanya kalau di rapot akhir semester 2 nilai D itu ada 3 misalnya. Itu anak bisa tidak naik. Bila nilainya D-nya ada 3. Itu kurikulum 2013. Nah, perbedaannya dengan kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM, tidak ada. Misalnya nilainya misalnya 60, tidak ada. Jadi misalnya anak nilainya 60 atau rendah lagi misalnya 50 atau rendah lagi di bawah lagi, nah itu artinya sudah kemampuan anak. Itu artinya sudah kemampuan anak di situ, tidak bisa dipaksakan 60 misalnya 50. Tidak ada nilai yang A, B, C, D itu tidak ada. Jadi itulah kemampuan anak. Kemampuannya jadi mungkin untuk orang tua misalnya nilainya rendah, kita sebagai orang tua mungkin jangan terlalu memaksakan untuk nilai pengetahuannya. Boleh melajari, misalnya belajar atau supaya dia bisa, itu boleh, sangat boleh. Tapi misalnya sudah kita pelajari
sudah kita rasakan, tapi nilainya segitu kemampuannya. Kita tidak bisa memaksakan anak. Mungkin di pengetahuan rendah, mungkin di keterampilan dia tinggi. Nah, di keterampilan itulah bakat dan kemampuan anak itu yang kita hargai dan kita dukung. Ada anak pengetahuan misalnya matematikanya rendah, tapi dia mewarna, menggambar bagus nilainya. Nah, itu yang kita dukung. Itulah kemampuan anak kita. Jangan terlalu kita paksakan sampai misalnya anak nih depresi atau stres atau apa. Nah, ada anak yang pusing, jangan paksakan. Ini misalnya ulun pribadi lah, ulun lah. Tapi ulun ada memaksakan anak ulun tuh. Misalnya rendah, memang bila rendah ulun sariki, dia dipadani, dilajari lagi sampainya paham. Tapi misalnya memang kamu punya itu, ulun ada menargetkan kayak 1, 2, 3 ada. Ulun yang permintaan ulun. Nah itulah. Oke, ulun ada kalau rajin itu ada ulun. Karena anak ulun lagi naik sama yang ulun pentingkan itu ini agamanya. Nah, biar ada sembahyang ini itu yang kita anukan ke anak mungkin. Minta anuan, minta maaf kalau itu tadi. Jadi, nah untuk yang les sekarang, nah yang les itu misalnya itu ulun yang ulun utamakan tuh yang belum bisa membaca. Nah, untuk ada perhatiannya, ulun ucapkan terima kasih banyak. Yang beberapa ya. 17 tahun tuh. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah salah mohon maaf. Di depan Sebelum sampai ulun mengucapkan mohon maaf lahir batin ulun kalau ulun ada pastinya ada salah atas misalnya perkataan atau chat-chat ulun di WA, perlakuan ulun kalau ridho. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.